Hai guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi tentunya bersama gue Pelita Hati 207. Dan bagi kalian yang baru bergabung dan baru kenal banget dan baru menemukan banget channel ini, channel Pelita Hati 207, saya ucapkan selamat datang di channel ini. Channel ini adalah channel yang dimana membahas segala macam kehidupan bermasyarakat dan khususnya dunia percintaan, karena beberapa requestan itu banyak, atau beberapa pertanyaan di kolom komentar itu juga banyak di antara mereka yang bertanya tentang cinta, bagaimana move on, bagaimana mencari dunia baru setelah patah hati dan lain sebagainya. Tapi bagi kalian yang sudah lama sekali bergabung, saya ucapkan terima kasih banget sudah setia mendengarkan Pelita.hati 207, and itu apresiasi banget bagi gue tentunya, maksudnya dari gue kepada kalian. Dan ayo, yang belum subscribe silahkan subscribe channel ini sekarang juga, like bila perlu, dan tinggalkan jejak di kolom komentar. Kalian komentar negatif pun bakalan gue balas dengan positif. Nah, siapa nih di antara kalian yang berulang kali jatuh cinta dan bahkan trauma sekali dengan dunia percintaan? Itu akan saya akan bahas di tema yang lain ya, atau di pertemuan yang lain ya, bagaimana kita bisa mengobati rasa trauma yang sangat berat di dalam dunia percintaan. Nah, kali ini tentunya saya akan membahas beberapa tips agar teman-teman dan kita semua bisa move on dari dunia percintaan yang sangat menyebalkan itu, dimana kita sudah mencintai seseorang dengan tulus, dengan ikhlas, lalu kemudian dia pergi begitu saja, atau ada permasalahan serta ada beberapa drama di dalam hidup kalian yang mengakibatkan atau yang menjadikan diri kalian itu broke ataupun putus di tengah jalan, baik itu secara baik-baik atau tidak. Ada yang menjalin hubungannya itu mungkin sudah 7-8 tahunan. By the way, itu waktu yang cukup lumayan, itu cukup lumayan lama ya, 7-8 tahunan itu. Tapi ada juga yang di dalam dunia percintaan itu yang sebulan putus, 2 bulan putus, 3 bulan putus. Ya Allah, nanam jagung lu putus mulu. Ya baru berapa bulan begitu. Nah, ini adalah yang beberapa berdasarkan pengalaman pribadi saya dan juga pengalaman beberapa teman-teman saya, dan dimana saya juga sering sekali membaca dan juga mendengarkan beberapa podcast dari psikolog dan juga dari beberapa orang yang sudah mengalami dunia percintaannya itu naik turun. Ada beberapa tips move on yang bisa kalian terapkan dalam hidup kalian. Yang pertama itu membuang kenangan atau membuang barang-barang yang ada pada hidup kalian. Misal begini, dia pernah memberikan helm, dia pernah memberikan boneka, dia pernah memberikan pena kenang-kenangan, dia pernah memberikan cincin. Tapi kalau cincinnya emas 2 gram, 3 gram, atau 20 gram, saya kira jangan dibuang ya. Itu lebih kepada dijual aja karena bisa dijadikan uang. Tapi ada yang cintanya sampai akut, rela membuang, atau sakit hati karena cintanya akut sekali, rela membuang perhiasan ataupun kenangan yang berharga itu ke laut. Dan ini sebetulnya mubazir sekali ya. Tapi pilihan orang beda-beda. Seperti ada chat di handphone yang masih tersedia, seperti adanya kenangan berupa baju, kaos. Nah, itu kalian bisa buang. Kak, saya caranya tidak buang, Kak, lebih kepada dicuekin. Karena ada sebagian orang yang bisa mencueki hal-hal yang menjadi kesukaan si mantan begitu ya, dan itu biasa saja gitu. Nah, memang cara melupakan tentang pembuangan alat-alat, bukan alat ya, atau benda-benda kenangan itu memang ada dua cara ya. Yang pertama adalah kita membuang sepenuhnya sampai kenangan itu tidak membekas di dalam hati. Misal begini nih, dia suka baju warna merah, kita sampai menghindari warna merah, menghindari baju yang kaos lengan pendek misal, menghindari sesuatu yang melekat pada diri si mantan tersebut. Sampai memang ada yang seperti itu cara yang efektif tentunya. Ada juga dengan cara yang nomor 2 tadi, yaitu dengan berdamai dengan barang-barang yang memang sudah ada di rumah, yang itu pemberian dari mantan. Misal ada boneka, ada sikat gigi ya, tapi kok dulu kayaknya cowoknya kok ngasih sikat gigi, apa karena situ bau jigong ya.
karena suruh sikat gigi. Tapi by the way, ada yang memang berdamai gitu, seperti chatnya dibaca-baca lagi, dan itu tidak membuat sakit hati. Ada yang kuat gitu mentalnya, seperti misal barang-barangnya justru ditatap, ya nggak apa-apa, gue tatap aja, nggak jadi masalah. Karena justru dengan kita membiasakan melihat barang-barang yang sudah diberikan oleh mantan, justru malah akan menjadikan mental kita jauh lebih kuat lagi, berdamai dengan kekurangan. Ada juga yang seperti itu. Tapi kalian tim yang mana? Coba komen deh. Yang berikutnya adalah mencari aktivitas ataupun kesibukan. Sebagaimana kalian tahu bahwa jatuh cinta itu menyakitkan. Jatuh cinta itu adalah sesuatu yang sangat indah di dunia ini. Tapi sekalinya jatuh, sekalinya broke out, sekalinya sakit, maka sakitnya tuh sampai ubun-ubun. Itu nggak bisa dipungkiri bahwa itu sudah menjadi bagian nature-nya, alam bawah sadar kita, bahwa jatuh cinta yang melambung tinggi ya, itu kalau udah putus, kalau udah tidak guna lagi, ketika ada perpisahan itu menyakitkannya tuh luar biasa. Maka kalian harus mencari aktivitas yang padat. Misal kalau kalian ternyata hobi banget kumpul sama teman-teman, kumpul lagi, ayo. Misal kalian hobinya tadinya nonton drakor, maraton drakor dengan ada mantan kekasih, tadinya semua waktu itu diluangkan kepada si doi gitu. Sekarang nonton drakor lagi. Misal yang kalian tadinya hobi mancing, ngelakuin aktivitas mancing, nonton mancing lagi. Atau yang tadinya hobinya nonton reels di Instagram secara terus-terusan, atau aktivitas yang lainnya ya, misal seperti berjualan, terus kemudian jaga toko, atau kemudian sore-sore kalian main sepedahan, atau kalian nyapu, beberes segala macam. Jadi begini teman-teman, ketika tubuh kita diajak dan dipaksa untuk melakukan kegiatan, aktivitas, sibuk, otak sudah tidak sempat lagi memikirkan aduh gimana ya gitu. Jadi kesedihan itu muncul bertubi-tubi, bersarang di benak dan bersarang di otak, bersarang di hati secara terus-terusan. Itu diakibatkan karena adanya terlalu lama tubuh itu tidak bergerak. Nah, saran dari saya adalah cari aktivitas yang kalian itu sangat amat sibuk. Kak, kalau nggak ada gimana? Ada, pasti ada. Kalian scroll TikTok aja itu adalah aktivitas ya. Yang berikutnya adalah sorry to say, harus membenci. Caranya bagaimana ya? Caranya adalah, kalau saya pribadi ya, mencari kekurangan. Begini, ini ada poin yang berikutnya ya. Kalian itu pada saat suka dengan seseorang, pasti seseorang itu ngerasa spesial. Misal, oh dia tuh hidungnya mancung, oh dia tuh kulitnya putih, oh dia tuh baik, oh dia tuh pengertian, oh dia tuh kaya dan sebagainya. Nah, pujian-pujian yang kalian lemparkan itu adalah pujian di mana justru mengakibatkan kalian berpikir bahwa seseorang itu spesial. Nah, jangan pernah berpikir orang itu spesial. Cari kekurangannya. Tapi pendek. Tapi bau. Tapi keteknya bau. Tapi dia pemarah. Tapi dia, dan lain sebagainya. Dengan kalian mengorek-ngorek kekurangannya, kalian akan menjadi orang yang move on-nya tuh cepat. Kenapa? Karena tidak menganggap spesial lagi. Nah, maka dari itu dengan kalian menganggap orang tersebut tidak spesial lagi, kalian mulai membencinya, itu move on-nya jauh lebih cepat ya. Dan yang terakhir, sebenarnya bukan terakhir ya, ada beberapa, tetapi saya sengaja membuat ini pendek mungkin. Yang terakhir itu adalah menganggap bahwa diri kalian itu berharga. Coba kalian jadi gila, kalian jadi bolot, kalian jadi bodoh, kalian jadi kedabalan, kalian jadi segala macam yang tidak enak itu karena kalian itu jatuh cinta dan cintanya dihianati, dan kalian seperti tidak mendapatkan penghargaan. You are special. Kalian itu spesial. Jadi pada saat kalian jatuh cinta dan kemudian ditinggalkan dan kemudian susah move on, kalian menurunkan kelas kalian sendiri. Memang yang namanya cinta itu tidak enak banget, tetapi ketika kalian berusaha meyakinkan diri kalian sendiri dengan confident, dengan percaya diri bahwa diri kalian itu spesial. Saya tidak boleh seperti ini karena seperti ini adalah nggak spesial. Saya tidak boleh seperti ini karena seperti ini adalah tidak baik untuk saya. Oke, saya move on, saya
berhasil, kalian harus sugestikan itu pada diri kalian. Kalian harus bisa menjadikan diri kalian itu lebih up lagi, lebih maju lagi. Maka tips yang terakhir ini mudah-mudahan bisa untuk menjadikan diri kalian cepat move on. Ingat ya, setiap orang tuh beda-beda. Ada yang tidak bisa move on 7 tahun, gue wajarin banget. Mungkin cintanya dalam banget. Tapi nggak gila, nggak depresi, sampai tidak bunuh diri aja itu udah cukup bagus kok. Karena yang namanya cinta itu pasti sangat amat menyakitkan, bukan meyakinkan ya. Tapi bagaimana dong kita akan memulai kehidupan yang baru? Nah, mungkin itu adalah di tema berikutnya. Karena di tema pada kesempatan kali ini gue cuma ngebahas tentang tips agar bisa move on. Nah, gimana nih di antara kalian atau siapa nih di antara kalian yang ternyata move onnya itu cepat, atau di antara kalian ada yang enggak kak, move on aku lama banget sampai memakan waktu 8 tahun, 7 tahun, 9 tahun, oh my god, itu mungkin dari zaman SMP kali ya. That's your first love or not? I don't know, saya nggak tahu. Tapi yang jelas berarti orang itu sangat spesial sekali. Tapi ketika sudah berkhianat, jangan taruh rasa spesial itu ya guys. Nah, itu aja teman-teman tips move on dari gue Pelita.hati207. Dan please subscribe serta follow kita juga di TikTok, Instagram, dan Facebook tentunya agar mendapatkan informasi-informasi yang lebih lanjut. Nah, kalian juga bisa nih nanya serta request, ada beberapa pembahasan-pembahasan yang harus gue bahas. Dan tentunya Pelita.hati207 akan menemani kalian di setiap dan di sepanjang masa. Dan terima kasih banget untuk kalian sudah menyaksikan dan mendengarkan podcast Pelita.hati207. Dan akhir kata gue, diulang-ulang mulu deh. Intinya gue lagi semangat, gue lagi bahagia, dan gue ingin menularkan energi kebahagiaan ini kepada kalian yang lagi galau. Dan akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.